Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dr. Ferdinand dari 26/2021 Hubungan Internasional kelas H. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu membahas tentang kelompok Taliban Afghanistan. Di kelompok Taliban Afghanistan ini kita membahas tentang konteks sosial, kepemimpinan, sistem nilai, kegiatan rutin, pengikut setia, dan simbol ekspresi. Ini adalah tabel yang akan saya jelaskan, yaitu pertama socio-politik content, yang dulunya menginginkan suatu wilayah, dan sekarang Taliban juga ingin menginginkan suatu wilayah, yaitu Afghanistan. Selanjutnya leadership. Leadership adalah pemimpin pertama Taliban, yaitu Mullah Muhammad Omar, dan sekarang Abdul Ghani Baradar. Yang selanjutnya adalah aspek dari value system, yaitu dahulunya menerapkan kebijakan yang sangat keras, tapi sekarang berjanji bakal meninggalkan kebijakan kerasnya. Selanjutnya regular activities. Dahulunya menginginkan tindak kriminal untuk mendapatkan pasukan dana, sekarang melakukan perdagangan narkotika untuk mendapatkan dana agar bisa menjalankan aktivitasnya. Selanjutnya, aspek true believer. Dahulunya banyak dari etnis Pashtun, sekarang setiap orang bisa bergabung kepada kelompok sosial tersebut tanpa adanya paksaan. Selanjutnya, cultural expression, yaitu bendera Taliban Afghanistan, dan sekarang tetap bendera Taliban Afghanistan. Selanjutnya kita masuk ke konteks sosial. Konteks sosial, ya, Taliban merupakan kelompok yang awal mulanya dibentuk pada awal 1990-an. Taliban atau bisa diartikan sebagai murid dalam bahasa Pashto yang mulai terbentuknya di utara Pakistan dikarenakan mundurnya Uni Soviet dari Afghanistan dan terbentuklah kelompok tersebut. Pada awalnya, anggota Taliban banyak dari etnis Pashtun yang rata-rata tinggal di wilayah selatan Afghanistan. Pembentukan kelompok tersebut dimulai dari pesantren-pesantren yang kebanyakan dibiayai oleh Arab Saudi yang umumnya menganut aliran Sunni garis keras. Oke, selanjutnya kita masuk ke kepemimpinan. Pemimpin pertama Taliban yaitu ada Mullah Muhammad Omar. Mullah Muhammad Omar adalah Taliban atau pendiri Taliban. Begitulah pula masyarakat internasional mengaitkannya keduanya dalam politik Afghanistan sejak berhembusnya angin perubahan di negeri penuh konflik itu. Bagi Taliban, Mullah Muhammad Omar adalah pahlawan sejati dan sosok yang paling dihormati. Bahkan informasi seputar kematian sang mullah pun sempat ditutup-tutupi Taliban. Lalu pemimpin Taliban sekarang atau Abdul Ghani Baradar merupakan sosok militer Afghanistan yang merupakan salah satu pendiri Taliban di Afghanistan. Abdul Ghani merupakan keturunan Durrani Pashtun dari suku Popolzai. Selanjutnya masuk dari sistem nilai. Yang dianggap baik Taliban sempat populer di awal-awal terbentuknya karena janjinya untuk melakukan kejahatan dan korupsi. Kemudian menjadi terkenal karena secara brutal memaksakan versi syariah yang keras. Yang dianggap buruk di Taliban adalah terdapat sejumlah kebijakan sosial Taliban yang mendapatkan tantangan dari global. Kebijakan sosial Taliban tersebut diantaranya adalah melarang kehidupan publik untuk perempuan, termasuk pelarangan akses pada pendidikan dan pekerjaan. Selanjutnya, kegiatan rutin. Untuk membiayai setiap operasi militernya, Taliban membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, meski tidak diketahui jumlah pastinya, lantaran tidak pernah dipublikasikan aliran dananya. Mengutip VOA, Taliban diprediksi mampu menghasilkan 300 juta US dollar hingga 1,6 miliar US dollar per tahunnya. Laporan tersebut didasarkan pada data intelijen di negara anggota menyebut Taliban mendapatkan pasukan dana dari berbagai aksi kegiatan kriminal seperti memproduksi dan memperdagangkan narkotika, pemerasan, serta penculikan. Dalam laporan disebutkan bahwa Taliban mampu meraup ratusan juta dolar hanya dari perdagangan narkotika. Selanjutnya, pengikut setia. Pembentukan kelompok tersebut dimulai dari pesantren yang kebanyakan dibiayai oleh Arab Saudi, yang umumnya menganut aliran Sunni garis keras. Kepada etnis Pashtun, Taliban berjanji mengembalikan perdamaian dan keamanan di Afghanistan sesuai dengan syariah Islam. Janji Taliban tersebut membuat kelompok ini mudah diterima dan menyebarkan pengaruh.
Setelah mengetahui apa itu kelompok Taliban, kehadiran Taliban dengan mudah diterima lantaran keberhasilan mereka memberantas korupsi, membatasi pelanggaran hukum, dan membuat jalanan di bawah kekuasaan untuk perdagangan. Pada 1956, Taliban bahkan berhasil merebut ibu kota Kabul dan menggulingkan rezim pemerintahan. Selanjutnya, simbol ekspresi kebudayaan. Bendera Taliban berisi 2 kalimat syahadat. Taliban menggunakan bendera imarah Islam yang berwarna putih dan memiliki tulisan suci umat Islam dengan berwarna hitam di tengahnya. Tulisan dikenal dengan syahadat umat Islam tertulis di atasnya. Syahadat adalah sumpah umat Islam untuk merupakan rukun Islam yang pertama dari 5 rukun Islam. Maknanya, saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah dan saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat tersebut sekarang telah digunakan bendera Taliban. Ini dianggap sebagai pernyataan dalam iman Islam dan siapapun tidak pernah memacanya tidak dianggapnya sebagai seorang muslim. Sekian dari saya, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.